Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kalian kabarnya? Semoga sehat-sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Ramdhani dengan nomor pokok mahasiswa Z1K021001. Teman-teman, tujuan dibuatnya video pembelajaran ini untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Oke, langsung aja ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat pendidikan sebelum abad 20. Bagaimana latar belakang munculnya filsafat? Pada dasarnya, pemikiran filsafat adalah pengetahuan. Hal ini mengenai pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu. Kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu, dan filsafat dimulai dengan kedua-duanya sejak awal sejarah. Filsafat pertama kali muncul di Yunani kira-kira abad ke-7 sebelum Masehi. Awal abad 9 Masehi, filsafat Yunani mengalami masa kejayaan Islam dinasti Abbasiyah. Tetapi di puncak kejayaannya, dunia filsafat Islam mulai mengalami kemunduran ketika antara para kaum filsuf yang diwakili oleh Ibnu Rushd dengan para kaum ulama oleh Al-Ghazali yang menganggap filsafat dapat menjerumuskan manusia ke dalam ateis bergolak. Setelah abad ke-13, peradaban filsafat Islam benar-benar mengalami kemunduran setelah kaum ulama berhasil memenangkan perdebatan panjang dengan kaum filsuf. Pada abad ke-17 Masehi, menegaskan bahwa pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari para penguasa, tetapi dari diri manusia sendiri. Dari sini pasti banyak yang bertanya-tanya bagaimana filsafat sebelum abad 20 dan bagaimana perkembangan filsafat dari masa ke masa. Bagaimana filsafat sebelum abad 20? Perkembangan filsafat umum berpijak pada pemikiran Puja Wijatna pada tahun 1986. Periode perkembangan filsafat dapat dibagi menjadi 4, yaitu 1. Filsafat Yunani, 2. Filsafat Hindu, 3. Filsafat Islam, 4. Filsafat Eropa. Yang pertama, filsafat Yunani. Filsafat Yunani adalah filsafat yang tertua. Plato dan Aristoteles merupakan tokoh pada masa filsafat Yunani. Karyanya dapat digolongkan menjadi 4 golongan. 1. Logika, 2. Fisika, 3. Metafisika, dan 4. Pengetahuan praktis. Yang kedua ada filsafat Hindu. Perkembangan filsafat Hindu sejalan dengan perkembangan filsafat Yunani. Bahkan ada ahli yang mengatakan adanya kesamaan konsep mitologi Hindu dengan Yunani. Filsafat Hindu ini tertuang dalam konsep Vedisme, Brahmanisme, dan Buddhisme. Yang ketiga ada filsafat Islam. Harun al-Rashid, Khalifah Daulat Abbasiyah, mengembangkan pemikirannya untuk mengkaji ilmu pengetahuan. Dia mendirikan sebuah lembaga pengkajian ilmu pengetahuan yang bernama Baitul Hikmah. Lalu yang keempat ada filsafat Eropa. Filsafat Eropa adalah filsafat modern yang berkembang sejak munculnya keinginan untuk menjadikan alam pemikiran klasik sebagai pedoman bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang terkenal dengan istilah Renaissance. Perkembangan filsafat pendidikan. Yang pertama ada pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah pengetahuan yang menyelidiki substansi pelaksanaan pendidikan yang berkaitan dengan tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat ilmu pendidikan yang berhubungan dengan analisis kritis terhadap struktur dan kegunaannya. Yang kedua ada tinjauan pemikiran permulaan filsafat pendidikan. Perkembangan filsafat pendidikan diwarnai oleh filsafat empirisme yang diprakarsai oleh John Locke pada tahun 1632 sampai 1704 yang dikembangkannya dari gagasan Comenius. Pokok pemikiran yang ditekankan oleh John Locke adalah menjadikan pengalaman kedirian jalan satu-satunya kepada pengetahuan mengenai dunia fisik. Metodologi filsafat pendidikan sebelum abad 20.
Tonggak pertama, Aristoteles. Ilmu pendidikan dibangun melalui berbagai riset pendidikan. Maksudnya, riset adalah metode kerja yang banyak digunakan oleh para ahli membangun ilmu pendidikan. Menurut Aristoteles, bahwa hal yang khusus dalam metodologi ini adalah sebuah kesatuan dari materi dan bentuk-bentuk. Tonggak kedua, Francis Bacon. Francis Bacon pada tahun 1561 sampai 1626 ialah pencetus tonggak kedua dalam perkembangan metodologi ilmu pendidikan, membangun kembali ilmu yang baru dan menentang konsep-konsep tentang ilmu dari Aristoteles adalah keinginan dari Francis Bacon. Tonggak ketiga, perkembangan abad ke-19. Perkembangan tonggak ada 4 tokoh yang terdapat di dalamnya, yaitu 1. John Stuart Mill pada tahun 1806 sampai 1873. Yang kedua ada Philip Frank pada tahun 1884 sampai 1966. Yang ketiga ada Ernest Mach pada tahun 1838 sampai 1916. Dan yang keempat ada Henry Poincare pada tahun 1854 sampai 1912. Mazhab-mazhab filsafat pendidikan. Mazhab idealisme. Idealisme merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui indera tidak pasti dan tidak lengkap. Karena dunia hanyalah tiruan belaka, sifatnya maya, yang menyimpang dari kenyataan sebenarnya. Filsafat idealisme diturunkan dari filsafat metafisik yang menekankan pertumbuhan rohani. Mazhab idealisme bertujuan untuk membentuk karakter dan mengembangkan bakat atau kemampuan dasar serta kebaikan sosial. Lalu ada mazhab realisme. Realisme merupakan salah satu filsafat yang memandang realitas secara dualis. Realisme juga mazhab yang berbeda dengan materialisme dan idealisme yang bersifat monistis. Selanjutnya ada mazhab materialisme. Materialisme memandang bahwa realitas seluruhnya adalah materi. Dalam arti sempit, materialisme adalah teori yang mengatakan bahwa semua bentuk dapat diterangkan menurut hukum yang mengatur materi dan gerak.